Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 30, Tamu Pagi-Pagi, Itu Cuma Mimpi. Ayah, mimpi buruk yang gak akan pernah menjadi nyata. Komentar Raffin, berusaha bersikap wajar. Ya, semoga saja begitu. Itulah, saat tadi ayah melihat kamu dan Belva begitu mesra, rasanya sangat tenang. Artinya kalian memang baik-baik saja. Givari tersenyum hangat. Sementara Raffin hanya tersenyum getir. Pasalnya pelukan yang tadi ia dan Belva lakukan bukanlah pelukan penuh cinta layaknya suami istri yang tengah bermesraan, melainkan hanya dekapan sebagai rasa saling menguatkan dan permohonan maaf saja. Tidak lebih. Namun, biarkan seperti apa adanya saja orang tua menilai keadaan mereka. Di kamar utama, Alana sempat lupa kalau hari ini masih ada orang tua Raffin dan Belva. Saat hendak membuka pintu ia terkejut ketika melihat Givari dan Raffin sedang berbincang di ruang tengah. Dan, Alana pun sempat mendengar perbincangan mereka. Andaikan aku diterima dalam keluargamu, Raff, aku pasti sangat bahagia, bisa selayaknya menjadi istri dan menantu yang sah, tanpa harus seperti barang ilegal yang disembunyikan seperti ini. Gumam Alana, ia bersandar di balik pintu kamar sembari mengusap perutnya. Gerakan lembut dan kecil kembali terasa. Bayi dalam kandungannya seolah bisa merasakan kesedihan ibunya. Kenapa? Nak, apa kamu bisa merasakan juga apa yang Mama rasakan? Alana berujar sendirian. Gerakan kecil pun kembali terasa. Seperti merespon ucapan ibunya. Tidak apa-apa, sayang, papamu akan tetap menyayangimu. Tapi, Mama tidak akan memberikan kamu pada siapapun. Apalagi diberikan pada keluarga papamu yang tidak pernah mengharapkan Mama hadir dalam hidupnya. Ujar Alana. Tidak ada respon dari sang bayi. Alana tersenyum tipis, seolah bisa merasakan bahwa anaknya merajuk di dalam sana. Kamu marah ya sama Mama? Tanya Alana, mengajak bicara anak dalam kandungannya. Kenapa kamu marah? Memangnya ada yang salah sama ucapan Mama? Kata Alana. Kamu rindu papamu ya? Tenanglah, sayang, hanya satu malam saja kok papamu tidak tidur sama kita. Sisanya kita bisa sama-sama lagi. Ujar Alana. Masih tak ada respon dari sang bayi. Tinggal beberapa bulan lagi kamu akan melihat dunia ini. Nak, kamu akan lihat Mama dan Papa. Bersabarlah. Alana tersenyum. Kini ada gerakan yang kembali terasa tapi hanya kecil sekali. Alana merasa bayinya masih merajuk. Ada apa, sayang? Kamu seperti tidak senang, tanya Alana lagi. Ikatan batin antara ibu dan bayi memang sangatlah kuat. Kini gerakan itu semakin intens. Walaupun kecil tapi Alana merasakan bahwa bayinya seperti sedang menolak dan resah. Apa kamu tidak mau bertemu papamu? Nak, di saat kesendirian itu, tiba-tiba Alana kembali teringat dengan satu nama. Nama lelaki lain yang selalu hadir dalam hati dan benaknya jika dalam keadaan seperti ini. Titan. Alana berujar lirih. Tak lama, gerakan lembut dari perutnya kembali terasa. Alana mengernyit. Bayinya seolah sangat senang ketika ia menyebut nama itu. Jangan, nak, jangan seperti itu. Dia bukan siapa-siapa untukmu. Alana berujar serius. Gerakan di perutnya kembali meredup. Percayalah, nak, dia bukan papamu. Dia mungkin akan melupakan kita. Ucap Alana dengan ekspresi yang sedih. Seperti menyimpan beban yang teramat besar. Sementara di lain tempat, Belva menemani sang nenek yang baru selesai mandi dan bersiap-siap menuju meja makan untuk sarapan pagi. Kenapa Oma kayak suram gitu mukanya? Tanya Belva saat hendak menuntun neneknya. Oma Tara membuang napas perlahan, kemudian menghentikan langkah dan menatap dalam wajah cucunya. Oma bermimpi lagi, ucap Oma Tara. Oh ya, mimpi apa emangnya? Sampai bikin wajah Oma yang cantik jadi suram begini. Goda Belva. Oma lihat kamu melahirkan anak laki-laki. Oma Tara masih berekspresi datar. Wow, bagus dong. Seperti yang Oma idam-idamkan. Bukan, kata Belva. Ya, tapi, anak itu bukan anakmu dan Raffin. Seru Oma.
Belva menautkan kedua alis. Ia terheran. Maksud Oma anak siapa? Tanya Belva yang tumben sekali ia penasaran dengan cerita mimpi neneknya. Entahlah. Sepertinya dalam mimpi itu kamu hamil anak dari laki-laki lain. Kata Oma dengan lugas. Mata Belva membulat. Mimpi macam apa itu? Ah, mimpi Oma kok aneh-aneh banget sih sekarang. Kekeh Belva. Oma mengangkat bahu. Ekspresinya bertambah muram. Udah, gak usah dipikirin lagi. Itu kan cuma mimpi. Kenyataannya kan Belva dan Raffin baik-baik aja, kok. Belva berusaha menenangkan. Kemudian ia mengajak omanya ke ruang makan. Di sana sudah ada Raffin dan Givari. Raffin pun membantu Belva untuk menuntun Oma ke tempat duduk. Biola pun sudah bergegas sekitar 30 menit yang lalu untuk menyiapkan sarapan. Sembari menikmati hidangan, Oma Tara baru menyadari ada sesuatu yang aneh dari cucunya. Oh ya, mata kamu kenapa, Bel? Kok kayak sembab gitu? Tanya Oma. Belva mengedipkan mata dengan cepat. Lagi-lagi ia harus mencari alasan lain. Oh, ini, maklum. Bu Tara, pengantin baru yang gak tidur semalaman. Sambung Givari sembari setengah berbisik pada Oma Tara. Ekspresinya pun seperti sedang meledek pasangan suami istri itu. Pria parubaya itu pasti sedang menceritakan pemandangan yang baru ia lihat tadi pagi. Seketika wajah Oma Tara menjadi semringah. Seolah senang mendengarnya. Baguslah, memang suami istri itu harus sering-sering bersama. Tapi malam ini kalian jadi sedikit terganggu karena kedatangan kami. Tapi tenang saja. Hanya malam ini, kok. 3 jam lagi pesawat kami akan take off. Ujar Oma Tara. Belva menghela napas panjang. Sementara Raffin sandiwaranya begitu bagus sehingga kembali menimpali ledekan dari orang tua dengan membahas berbagai macam hal-hal dewasa. Yang tujuannya adalah agar secepatnya memiliki keturunan. Semoga keturunan kalian kelak adalah laki-laki, ujar Givari. Laki-laki dan perempuan kan sama aja, ayah. Raffin berkomentar. Iya sih, tapi entah kenapa ayah pengennya cucu laki-laki, kata Givari. Kalau misalnya ternyata aku melahirkan anak perempuan gimana? Kali ini Belva yang bersuara. Givari terdiam beberapa saat, kemudian mengangkat wajah dan tersenyum hangat menatap Belva. Tidak masalah. Laki-laki atau perempuan sama saja. Yang penting terlahir dari darah daging kalian. Seru Givari. Raffin yang kali ini termangu. Hatinya perih karena teringat dengan istri pertamanya. Belva benar-benar disayang oleh keluarga Mahesa. Belva pun sesekali melirik ke arah Raffin yang mendadak terdiam. Tentu saja Belva sudah mengerti apa yang ada dalam pikiran pria itu. Saat sedang asyik berbincang, Biola menghampiri Belva. Permisi, Nyonya, di depan ada tamu. Siapa? Bi, tanya Belva. Katanya sekretaris Nyonya. Belva hampir saja tersedak. Ia baru teringat lagi kalau hari ini sekretarisnya akan datang. Dan, hal yang membuatnya cemas adalah, sekretarisnya itu pasti seorang laki-laki. Apalagi pagi ini masih ada Oma Tara. Mau tidak mau mereka pasti akan bertemu. Tumben sekretarismu datang pagi-pagi begini, tanya Raffin. Iya, hari ini rencananya kita mau membicarakan soal proyek di Medan 2 minggu lagi, ucap Belva. Oh ya, Bi, sekretaris saya itu suruh tunggu di ruang tamu saja ya. Perintah Belva yang langsung dilaksanakan oleh Biola. Proyek di Medan jadinya sama sekretaris, bukan sama managermu, tanya Raffin lagi. Sementara Givari dan Oma Tara fokus menyimak sembari melanjutkan sarapan. Iya, karena Tigor fokus ngurus butik dan proyek di sini, ucap Belva. Raffin hanya mengangguk. Managermu masih yang dulu itu, Bel? Tanya Oma. Iya, Oma. Bukannya kata kamu dia sedang di Australia mengurus promosi rancangan kamu? Tanya Oma lagi. Dia memang sudah tahu beberapa hal soal Tigor. Iya, tapi sudah selesai. Dan, aku meminta dia untuk mengurus butik dan beberapa bisnis yang lain di sini. Belva tersenyum. Oma mengangguk paham. Terus abis itu kamu mau keluar kota? Tanya Oma. Iya, berapa lama? 6 bulan. Oma, wanita tua itu melebarkan mata. Apa, selama itu kamu pisah dengan suamimu? Tenang saja, Oma. Kebetulan Raffin juga ada tawaran proyek di sana. Jadi kita masih bisa sering bertemu.
Atau kalau perlu kita sementara tinggal di sana sampai proyek aku dan Belva selesai. Ujar Raffin, berusaha mencari alasan yang logis agar tidak mencemaskan orang tua. Oh, syukurlah. Kalian memang harus kompak dalam banyak hal. Kalau begini kan Oma jadi tenang, kata Oma Tara. Belva hanya tersenyum getir. Alasan Raffin memang masuk akal. Dan Belva jadi mengerti satu hal lagi. Raffin pandai sekali mencari alasan. Kemudian Belva beranjak menuju ruang tamu bersama Raffin di sebelahnya. Pantas aja kamu bisa awet kawin lari. Otak kamu encer banget kalau cari alasan. Bisik Belva pada Raffin yang tampak tersenyum lebar. Sejak dulu aku juga kan yang selalu menyelamatkan kamu dari omelan orang tuamu. Kamu payah dalam sandiwara kecil, balas Raffin. Belva hanya memelotot kesal ke arahnya. Tak lama mereka tiba di ruang tamu. Sebelum melihat jelas siapa sekretaris pilihan Tigor, Belva sudah tidak khawatir lagi mau itu laki-laki atau bukan. Karena alasan yang akan membuat Oma Tara cemas sudah tidak ada lagi. Namun, Belva menautkan kedua alis dengan mata yang menyipit saat melihat sekretarisnya bukanlah seorang laki-laki, melainkan wanita. Posisinya Belva dan Raffin datang dari arah belakang ruang tamu. Sementara sekretaris itu duduk di sofa yang membelakangi arah Belva dan Raffin datang. Jadi, hanya terlihat bagian punggungnya saja.